Nah, kita lanjutkan A pangkat ini ya, A pangkat M bagi A pangkat N itu adalah A pangkat M dikurang N. Nah, A pangkat M dipangkatkan N itu sama aja A pangkat M kali N. Kemudian A kali B dalam kurung dipangkatkan M itu adalah A pangkat M kali B pangkat M. Sorry. Begitu juga dengan pembagian. Nah, ini dia yang juga sering banget keluar, yaitu A pangkat negatif M itu sama aja seper A pangkat M. Kemudian A berapapun pangkat 0, dia hasilnya 1. 1 pangkat berapapun hasilnya 1. Ya, biasanya bilangan berpangkat kayak gini sering banget keluar ya. Jadi, perhatikan ini sifatnya banyak, tapi jangan nggak usah terlalu di apa semua gitu ya. Cuma buat pengayaan aja kayak gini. Nah, untuk bilangan pecah dan desimal, bilangan pecahan dan desimal teman-teman, seringkali disandingkan dengan TIU dan TPA biasanya. Penyelesaian bilangan pecahan dan desimal sama dengan bilangan bulat, yaitu kita utamakan yang kurung pangkat kali bagi tambah kurang. Ya, urutannya itu ya, teman-teman ya. Oke. Sifat-sifatnya ini banyak banget sebagai contoh, misalkan kalau kita masuk ke pecahan begitu, 5/6, ini ya, kita lihat yang di sini, teman-teman. 5/6 tambah 3/8. Nah, di sini kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 24. Sama-sama jadi 24. Kemudian yang di sini, nah 6 biar jadi 24 kan dikali 4. Berarti atasnya juga harus dikali 4. Sama dengan ini, nanti 8 biar jadi 24, itu kan dikali 3. Berarti 3 kali 3. Berarti di sini 5 kali 4. 5 kali 4 berapa? 20. Ini 9. Ya, berarti 29/24. Gitu ya. Nah, oke, gitu ya. Kalau pengurangan pun sama. Kalau pecahan campuran bisa lah ya, yang apa yang bulat kita yang ini. Nah, yang ini yang bulat kita jumlahkan dulu baru yang pecahan, gitu teman-teman. Itu saya kira nggak ada masalah. Ada sampai di sini ada yang mau ditanyain? Kalau ada pertanyaan langsung aja. Ya, oke, kalau tidak ada respon berarti aman ya. Oke. Sedangkan untuk perkalian dan pembagian, kita punya misalkan 3/4 dikali 5/6 itu adalah 15/24. Berarti yang atas kali yang atas, bawah kali bawah. 15 kali itu ya. Itu ya. Kemudian kalau pembagian nanti jadinya adalah kalau kita punya 3/4 di 6. Oke. Ini ya. 3/4 bagi 5/6. Sorry, ini kurang jelas. Nah, berarti nanti kita balik yang belakang. Jadinya adalah 3/4 kali 6/5. 6-nya kurang jelas. Nah, 3 kali 6, 18 per 4 kali 5, 20. Di sini bisa kita sederhanakan jadi berapa? 9/10. Atau kalau per desimal kita jadi 0,9. Itu ya. Ya, masih aman ya. Nah, kita ke transformasi pecahan, teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Caranya yaitu mengubah penyebut ke dalam bilangan 10, 100, atau 1000. Jadi biar tinggal dibagi 10 atau tinggal dibagi 100 atau dibagi 1000. Misalkan 2/5. Gitu. 2/5 biar jadi yang penyebut biar jadi 100 itu kan dikali 20. Berarti yang atas juga kita kali 20 dong. Berarti jadinya 40/100. Jadinya adalah 0,4 ya, 40/100 alias 4/10 atau 0,4. Nah, sebagai contoh, kalau yang ini, misalkan kalau saya punya berapa nih? 7/8. Nah, kira-kira jadinya berapa nih kalau pengen kita jadikan pecahan?
8 biar jadi 100 kita kalikan berapa? Ya berapa? 8 biar jadi 100 kita kalikan, agak pecahan ya, 12,5. Ini 12,5 juga. Nice. Yes. Berarti 7 kali, nanti per 100, 7 kali 12,5 ya. 7 kali 12,5 itu berapa? 7 kali 12,5. Yes, benar. 87 875 gitu ya. Ya, sampai di sini saya kira aman ya. Kemudian kalau desimal biasa jadi pecahan. Mengubah desimal menjadi pecahan. Ya, misalkan kalau dia satu digit di belakang koma, berarti dia per 10. Kalau dua digit dia per 100. Dan 0,7. Ini kan dia satu digit, berarti tinggal aja 7 per 10. Nah, kalau ini 0,85, 85 per 100, jadi bisa kita sederhanakan jadi 17 per 20. Pertanyaan berikutnya, kalau dia tidak berhingga gimana? Misalkan kayak 0,33333 sampai muter bumi pun nanti balik belum habis, atau 0,212121 dan seterusnya begitu. Nah, itu gimana caranya? Nah, untuk cara panjangnya kita, misal yang berulang ini hanya satu bilang. Ya, untuk cara panjangnya kayak gini. Misalkan 0,33 sekian itu kita misalkan X. Kemudian 10X itu adalah 3,333. Kemudian kita kurangkan di sini, temu 9X per jam, berarti X-nya sama dengan 3 per 9. Atau cara cepatnya di sini, ya, ini ada beberapa konversi di sini yang mungkin layaklah untuk teman-teman hafalkan. Tabel pecahan istimewa, silakan di screenshot, tapi kalau enggak ya nanti dikirim ini apa namanya, ini PPT-nya. Nah, terus ada sih, saya masukin soal nih. Iya, ya trik-trik kayak gitu. Nah, mungkin kalau yang 0,33 tinggal 3 per 9 gitu ya. Nah, kalau yang ini gimana? Ada trik yang udah teman-teman ketahui belum? 0,212121 gitu. Yes, benar, 21 per 99. Jadi nanti tergantung pada apa? Pada digit yang berulang. Kalau digit yang berulang 3, misalkan 0,24, 0,234, 234, dan seterusnya. Sorry, 234 per 999. Gitu ya. Aman? Kalau masih aman, nah di sini kita langsung coba aja. Ya jangan lupa ya kalau ada yang mau curi start tryout mungkin bisa ambil paketannya CPNS. Untuk kodenya, sorry salah. Ini harusnya D24 gitu ya. Nah, ya jangan lupa D24 ya kode promonya. Nanti buat biar dapat diskon teman-teman. Nah, nanti siapa tahu pengen curi start kan dia paketannya setahun tuh. Jadi dari sekarang mungkin sampai ntar setahun nanti aktif. Ya bisa juga dipakai barengan. Nah, ini kemarin kayaknya udah dibahas belum Pak Wahid ya. Nih, mulai ini nih. Ini kira nih. Yuk, kira-kira berapa?
Boleh dicoba jawab, teman-teman. Kita yuk. Bisa dijawab di kolom komentar sambil siapin coret-coretnya. Oke, ada yang bilang nggak ada jawabannya, ntar kita coba. Oke. Oke, sambil kita coba ya. Oke, ya kita coba bareng-bareng ya di sini. Eh, hasil dari 6,124 bagi 0,04 bagi ini adalah, oke, kita coba di sini. 6, ini 6.000 ya. 6.124 kalau kita lihat dari tandanya dibagi 0,04. Ini dulu. Dan di sini kita bagi 15,31. Oke, 6,124 itu kalau kita 6,1 6.124 per 4 kali 10 pangkat min 2 dibagi 15,31. Oke, di sini kita bagi, jadinya kita punya berapa? Di sini kita punya 15,31 dikali 10 pangkat 2 per 15,31. Jawabannya 100 ya. Sorry, enggak. Ini berarti sisa 2. Berarti di sini eh, kali 10 pangkat min 2 juga, berarti nanti 100 kali 100. Berarti dia 10.000. Itu ya. Itu benar ya 10.000 ya. Jadi dia nggak ada di opsi. Di F, tambahin F aja 10.000. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyain terkait perhitungannya? Nah, ini kebetulan 6.000 ya, kita anggap 6.000 dia, ini koma. Kecuali kalau dia koma ya kita ikutin koma di situ. Itu. Ada yang mau ini? Oke, kalau enggak ini ya. Nah, ini kunci jawabannya. Cuma kebetulan dia menganggap ini titik ini koma. Nah, tadi kan sempat kita ini ya. Ya sempat jadi pertanyaannya itu titik atau koma gitu kan, itu tergantung persepsi, tapi ternyata itu koma. Kalau koma dia jawabannya 10. Oke, next ini nih kita coba bareng-bareng yuk. 1,35 bagi dengan 0,45 dikali 5/6 dikurangi 1,1 ditambah mungkin 60% langsung kita jadikan desimal, hasilnya berapa? 60% itu 60/100. Dia 6/10, berarti 3/5 gitu ya. 3/5. Terus kemudian ini kalau kita sederhanakan jadi berapa? Ya.
Jadi berapa? Jadi berapa? Jadi berapa ini? 3 ya. 3 kali 5/6 dikurangi 1,1 plus 0,6 gitu ya. Oke. Nah, ini kita coret jadinya kita punya 5/2 dikurangi 1,1 tambah 0,6. Di sini kita punya 2,5 dikurangi setengah. Yaitu kita punya berapa? 2. Oke, 2 ya sampai di sini. Ya, ada yang mau ditanyain untuk apa namanya? Ini 2. Oke, aman. Ya, yang 3 tadi ini ya diperhatikan lagi negatif 1,1 tambah 0,6 gitu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada kita next ya. Pembahasan ada juga nanti bisa diakses. Nah, jika X adalah rata-rata dari bilangan kelipatan 3 antara 30 hingga 45, dan Y rata-rata bilangan kelipatan 7 antara 25 hingga 50, maka hubungannya adalah apa? Nah, gimana nih kira-kira? Yang X apa aja bilangannya? X berapa? 30 hingga 345. Berarti 33 tambah 36 tambah 39 tambah 42. Ini kita bagi 4. Kalau Y berarti 28 tambah 35 tambah 42 tambah 49 kita bagi 4. Nah, kira-kira hasilnya berapa nih? Ya, hasilnya berapa nih? Berapa nih hasilnya? Kira-kira berapa? Ayo. Rata-ratanya gedean mana? Rata-ratanya gedean mana nih? 30 tidak ikut. Oke, nggak ikut karena dia di antara gitu ya, di antara. Kalau gitu nggak ikut. Oke. Untuk pembahasannya ada di sini. Nah, pembahasannya ada di sini. Ya, gedean Y. Karena X itu 37,5, Y 38,5. Berarti jawabannya antara yang A. Itu ya. Nah, aman ya, teman-teman? Oke. Ya, nih. Diketahui 11,25% A dari P adalah 22,5. Berarti 11,25% dari P itu adalah 22,5. Nah, kira-kira kira-kira gimana nih? P-nya berapa? Ya, hubungan antara P dan Q gitu aja. Berarti P-nya gimana gitu kan. Ini kita coret jadinya kita punya P/100 adalah 2. Berarti P-nya berapa? 100. Kemudian yang Q, 17/20 dari Q itu adalah 102, teman-teman. Nah, kemudian, nah kira-kira bisa kita coret ini. Coret ya, dia 6. Nah, kenapa 6? Coba aja, antara 102 bagi 17 dia 6. Ya. Triknya kita bisa tahu kan 17 kali 3 itu 51. Oh, 51 kelipatan dari 102. Nah, berarti 51 bagi 17 itu 3, berarti 102 bagi 17 itu 6. Berarti kita punya Q-nya adalah 120. P sama Q besar mana? Besar P ya? C. Oke. Ada yang mau ditanyain?
Ada yang mau ditanyain di sini? Aman. Ini juga ya, udah jadi pembahasannya. Oke. Masih dengan kelipatan. Jadi jika X dan Y adalah bilangan bulat kelipatan dengan 10, X itu di antara 10 dan 20, dan Y adalah 30 dan 40, maka hubungannya adalah apa? Kita cek X itu adalah apa? Bilangan bulat dengan kelipatan. Bilangan bulat kelipatan. Ini kayaknya soalnya nggak lengkap ya. Ya ini, bilangan bulat kelipatan 7. Bilangan bulat kelipatan 7. Berarti di antara 10 sampai 20 yang kelipatan 7 cuma si 14. Kemudian 30 sampai 40 itu kelipatan 7 cuma 35. Berarti ya kita cari perbandingannya gitu kan. Perbandingannya. Kira-kira yang mana? Ternyata yang C. Kita cek masing-masing apakah X sama dengan Y? Enggak ya. Apakah X sama dengan 7Y? Enggak juga. Nah, kita cek 5X sama dengan 2Y. Nah, 5 kali 14. Apakah sama dengan 2 kali 5? Yes, ya, betul. Di benar. C. Oke. Ada yang mau ditanyain? Mungkin? Ada yang mau ditanyain mungkin? Sampai di sini. Buat yang pengen tahu lebih dalam, boleh lah tanya-tanya. Oke, kita lanjutin. Lanjut, lanjut. Oke. Nah, ini. Jika X adalah 777 per 888, 14 dari mana? 14 itu kan ini toh, apa kelipatan 7 yang di antara 10 sampai 20 ya. Ya kalau kelipatan 7 apa kelipatan 7 dibilang antara 10 sampai 20 itu kan cuma 14. Gitu kan? Aman ya? Oke, kita lanjutkan. Ayo kira-kira gedean mana nih? Yuk, silakan coba kerjain dulu. Maksimal 1 menit. Oke, triknya gimana nih kira-kira? Jika X-nya sama dengan ini, Y-nya sama dengan ini ya. Ini kalau sama-sama kita bagi dengan 1111 jadinya kan dia 7/8. Nah, kalau dibagi 111 dia kan 8/9. Nah, kira-kira gedean mana nih? 7/8 atau 8/9? Kalau sama enggak ya? Kemudian apakah X sama dengan 7/9Y? Nah, coba X sama dengan 7/9Y. Y-nya berapa? 7/9 kali 8/9. Oh, enggak ya, X-nya enggak ini. Berarti antara A, B, atau E. Kira-kira yang mana nih?
Kira-kira yang mana nih? A, A, oke. Oke. Gimana nih? X kurang dari Y. Kenapa? Karena caranya adalah, nah, caranya kita samain aja dulu penyebutnya yang di penyebutnya. Masing-masing kita samain penyebutnya dulu. Yang X kita jadikan 72, yang Y juga kita jadikan 72. Ketika kita udah tahu penyebutnya sama, tinggal kita cek pembilangnya. Lebih besar yang mana di sini, teman-teman? Ya, yang lebih besar yang mana? Gitu kan. Ternyata lebih besar yang Y, berarti yang B. Oke, mantap, mantap. Terima kasih yang sudah menjawab. Oke. Nah, silakan nih agak soal cerita sedikit. Silakan dicoba, Mas. Nanti kita skip aja deh ini. Ini perhitungan biasa. Ini. Bentar. Nah, ini aja. Mulai mulai ini aja. Yuk, silakan. Ini coba deh maksimal 1 menit. Ya, silakan. Jika 27 pangkat X sama dengan 8, maka nilai dari 9 pangkat X plus 1 adalah berapa? Oke. 36. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Oke, sambil kita coba bareng-bareng ya. 27 pangkat X adalah 8. Nah, kalau 27 pangkat X itu adalah 8, nah berarti kalau kita jadikan 3 pangkat sesuatu ya, atau 9 pangkat ya. Ini kan jadi 3 pangkat 3 X, ini 2 pangkat 3. Ini kan boleh kita balik jadi 3 pangkat X pangkat 3 ini. 2 pangkat 3. Coret-coret 3-nya, jadi 3 pangkat X itu adalah 2. Nah, padahal di sini kita punya soalnya adalah 9 pangkat X plus 1. Di mana 9 kita tahu dia adalah 3 pangkat 2. Ya, jadi X plus 1 gini. Jadinya kita punya 3 pangkat 2X plus 2. Yang artinya berarti 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2X sama, sama aja 3 pangkat X pangkat 2. Ini kali 9. Oke, kita tahu 3 pangkat X berapa di sini. 3 pangkat X berapa? 2. 2 pangkat 2 kali 9. Berapa nih? 36. Yes, betul ya yang jawab 36 tadi. Ya, oke. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, saya kira aman ya. Oke, 36 ada pembahasan. Yuk, hasil dari akar 4% adalah berapa? Yuk, 1 menit. 1 per akar dari 4%. Ya, betul disederhanakan kalau nanti angkanya besar. Silakan, silakan. Sudah ada jawaban? Ada A, ada E? Oke. Akar dari 4%. Oke, kita coba. Ya, kita coba ya. Akar dari 4%. 4% kita tahu dia 4/100.
Di sini sama aja kita akar 4 dibagi akar 100. Akar 4 berapa? 2. Akar 100, 10. Ya, berarti berapa per 10? Karena mintanya persen, kita kalikan 100%. Habis, berarti 20%. Jawabannya yang A. Oke. Jadi yang E tadi bukan 0,2% ya. Kalau 0,2 aja betul, tapi kalau ada persennya kayak keliru dia. Gitu. Ya. Soal berikutnya. Yuk. Ya, kembali ke deret ya. Kembali ke deret sedikit ya, kembali ke deret sedikit. Suatu deret aritmatika terdiri dari 20 suku dengan suku pertamanya adalah 3, suku terakhirnya 79. Jumlah dari deret tersebut adalah berapa? Yuk, ada berapa? Maksimal 1 menit yuk. C. Yang lain, ya suatu deret arma 20 suku, ya N-nya 20. Terus A-nya 3, U20-nya adalah 79 ya. Kalau kita dengan rumus itu, rumus mencari SN, berarti itu adalah N per 2 kali A plus UN. Ini ya. Nah, berarti 20 per 2 kali A-nya 3 plus 79. Berarti 10 kali 82, dia adalah 820. Ya, sampai di sini. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke logaritma. Tadi materi belum sempat kita bahas, tapi layak untuk kita bahas. Gitu ya. Log 2 sama dengan P. Nah, nilai dari log 125 adalah berapa? Nah, kira-kira berapa nih? Sambil dicoba, ya silakan dicoba. Silakan. Yuk. Oke. Kira-kira gimana nih? Memang agak memusingkan ya teman-teman. Nanti ya kita cek dulu. Kita mulai dari log 2. Itu boleh saya jadikan log 10/5 ya. Nah, kemudian log 10/5 kita jadikan log 10 min log 5. Log 10 ini berdasarkan sifat dia adalah 1. 1 min log 5. 1 min log 5. Gitu kan. 1 min log 5. Yang ditanyain adalah ini. Log 125. Berarti log sama aja log 5 ini adalah eh, 1 min log 2. Yang ditanyain adalah log 125. Sedangkan log 125 itu sama aja log 5 pangkat 3 alias log 5 ini kali 3. Nah, berarti nanti kalau log 125 sama aja log 5 pangkat 3
5 begini sama aja 3 dikali 1 min P. P-nya sama dengan log 2 ya. P-nya sama dengan log 2. Jadi kita punya di sini 3 min 3. Ya, ada A ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Aman ya? Kira aman ya di sini? Ya ini yang kita pakai sifat-sifat logaritma ini kurang lebih kayak apa namanya? Ya, perpangkatan. Ya nanti coba nanti kalau ada materi seputar logaritma nanti akan kita share ke teman-teman. Ya gitu ya. Nanti jangan lupa untuk ke website kita, ya ke website kita tuh insya Allah nanti akan update materi-materi tuh, yang mungkin bisa membantu teman-teman ya. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain teman-teman? Boleh lewat kolom chat, boleh langsung on mic. Masih belum hafal sifat log. Baik, nanti untuk sifat log tadi yang kita pakai adalah ini. Ini ke sini itu adalah kalau di sini bagi, di sini kurang gitu ya. Nah, terus kemudian kalau di sini pangkat, dia akan maju ke depan sini. Ya, kurang lebih yang kita pakai baru itu kok. Ya, kurang lebih. Tapi nanti sambil kita pelan-pelan, mungkin sambil saya update di website, nanti buat bisa belajar teman-teman. Kuliah udah nggak ngadep matematika lagi ya. Ntar coba kita sambil bantu ya, kita update di website gitu ya. Oke, masih log. Nah, coba nih, ini pi nih. Nah, hasil dari harga mutlak pi per 4 dikurang 1 gitu ya. Ini kira-kira berapa? Nah, kira-kira berapa nih? Harga mutlak dari pi per 4 dikurangin 1. Ya, berapa? Yang mana nih kira-kira jawabannya? Ya, yang mana nih kira-kira jawabannya? Bahas aja, oke. Pi per 4 dikurangin 1. Oke, kalau pi per 4 dikurangin 1, itu kita tahu pi itu berapa nilainya? Ya, 22/7 ya, berarti dia kalau kita ini kurang dari 4. Nah, kalau kurang dari 4 berarti misalkan pi per pi dibagi 4 dikurangi 1 nanti hasilnya apa nih? Negatif ya, kalau negatif berarti eh, harga mutlaknya nanti kita kalikan negatif. Jadi negatif dari pi per 4 min 1. Gitu ya. Alasannya karena ini, pi kurang dari 4. Gitu ya. Berarti nanti di sini min pi per 4 dikurang 1. Dia adalah plus 1, sorry. Plus. Di sini minus. Nah, jadi pi per 4. Gitu ya. Jawabannya B. Jadi kita cek dulu pi-nya berapa, nilai pi-nya gitu ya. Nilai pi-nya berapa. Gitu. Ya.
Karena pi per 4-nya kurang dari satu, pi per 4 min satu kurang dari nol ya. Sesuai dengan pembahasan di sini. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan mungkin? Langsung aja kalau mau ditanyain boleh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, ini nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah, oke, tadi ingat berapapun pangkat satu itu, berapapun pangkat nol hasilnya berapa? Satu. Yo, silakan dicoba dulu. Nilai X yang memenuhi persamaan 2/3 pangkat 5X plus 3 sama dengan satu. Kira-kira berapa nih? Triknya adalah satu ini kita samain dengan apa ya? Sibuk, sibuk. Ya, satunya dijadiin apa nih? Kira-kira ini tetap ya 2/3 pangkat 5X plus 3. Yo, kira-kira satunya jadiin apa? Oke, kita bahas aja ya. Nilai X yang memenuhi persamaan 2/3 pangkat 5X plus 3 sama dengan satu adalah, nah di sini tetap 2/3 pangkat 5X plus 3. Satunya kita jadikan 2/3, tapi dia pangkat nol. Gitu ya, pangkat nol. Jadi nanti sama kan, nanti 2/3 kita coret, jadinya ini adalah 5X plus 3 sama dengan nol. 5X sama dengan negatif 3, X-nya adalah negatif 3/5. Jawabannya yang B. Mudah ya? Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan pembahasan juga ya. Saya kira nggak ada masalah ya. Ada pertanyaan mungkin? Lanjut. Oke, aman. Nah, ini operasi biasa nih. Yuk coba. Kita coba. Maksimal 1 menit. Yuk coba. Berapa nih kira-kira? 7,5 bagi 4/10 ini yang kurung dulu nih di selesaiin. Oke.
Oke, ada pertanyaan? Oke, gimana jawabannya? Nah, di sini kita coba 7,5 bagi 4/10 plus 16% kali 8,27 gitu ya. Nah, kira-kira kita selesaikan yang di dalam kurung dulu, yaitu ini tetap 7,5 dibagi 0, jadi 6 pecahan ya, 0,4 tambah 0,16. Ya, 0,16 kali 8,27. Nah, yang dalam kurung dulu, jadinya kita punya berapa di situ? Ya, 7,5 kita bagi dengan 0,2, kita kali 0,8,27. Oke, 7,5 kita bagi 0,2 kali 8, nah, kalau begini, kalau ini kan sama aja gini toh, 7,5 dibagi 0,2 alias kali 10/2. Sama aja ya ntar ya. Kali 8,27. Ya, ini kita apa namanya? Ini 75/2 alias 75/2 itu ini 75/2 kali 8,27. Nah, kita bisa melihat di sini kira-kira yang mana yang mendekati gitu ya. 75 ya 5 kali 7 itu berapa? 5 kali 7. 5 kali 7 belakangnya berapa? Titik-titik 2. Komanya ada di 2. Nah, ntar kalau dibagi 2 berarti yang di belakangnya 2 itu dia bakal belakangnya berapa? Antara 1 atau 6 ya. Antara 1 atau 6, 1 atau 6. Yang di belakangnya 6 berapa? A ya. Oke, jadi nggak perlu menghitung sampai selesai untuk mendapatkan ini ya, mendapatkan jawabannya gitu ya. Oke. Bisa dipahami untuk caranya ya. Ini kita mencari digit terakhirnya aja. Kira-kira digit terakhirnya berapa? 2. Kalau 2 berarti ntar kita bagi 2, harusnya dia kalau nggak 6 ya 1 gitu ya. Bisa ya, aman. Ya, ya berdasarkan perhitungan sama ya gitu ya. Padahal dia ngitungnya beneran ya. Hitungnya dia beneran, tapi di sini kita ngitungnya dari digit terakhirnya aja, dan kita ambil digit terakhirnya, nah itu kalau nggak 6 ya 1, berarti dia di opsinya adanya 6, oke 6. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Ya nih, ini pemanasan buat jarak, kecepatan, dan waktu nih. Reno bersepeda dengan kecepatan 16 km per jam. Ya, jarak yang ia tempuh 44 km jika ia berangkat pukul 10.55, maka tiba di tempat tujuan pukul berapa? Oke. Jarak 44, kecepatan 16. Berarti nanti kita pakainya rumus adalah jarak itu adalah kecepatan kali waktu. Berarti ntar adalah kecepatannya berapa? 16, ini 44, waktunya berapa? W. Berarti waktunya dia adalah 44/16. Kalau kita apa namanya sederhanakan jadi sama-sama kita bagi 4, 11/4. Ya, 11/4. Dalam waktu jam, 11/4 jam. Kalau 11/4 jam berarti sama aja dia berapa? 2 jam, 3/4 jam. 3/4. 2, 3/4 jam. Sorry, 2, 3/4 jam. Alias 2 jam, 45 menit. Nah, kira-kira mana nih? Kalau ini kita tambahkan 2, 4, 5. Kira-kira berapa ini? 0, 1, berarti kan ini 40 gitu ya. 40, di sini 1. Berarti ntar 13/40. 13/40. Itu ya. Ini masih simpel ya. Jarak kecepatan waktu yang simpel. Oke. Oke. Sama dengan kunci jawaban. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini?
Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Oke, memang harus berpikir begitu ya. Aman ya, paling kurang cepat aja. Ya, kalau kayak gini banyakin latihan aja gitu ya. Nah, ntar soal-soal latihan inilah ya. Ntar kita apa namanya coba update di grup. Ntar kayak yang join di kelas ini ya insya Allah nanti kita fasilitasi untuk bisa akses soal-soal di website kita. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain mungkin sampai di sini? Oke, karena sesi kita sebetulnya kan kita ini 1 jam gitu ya. Cuma kemarin waktu Pak Wahidnya memang sangat bersemangat, jadi sekaligus opening, ya, jadi mungkin bisa lebih dari 1 jam atau mungkin 1,5 jam ya. Jadi kita efektif aja di sini, efektif 1 jam, ya lebih ke banyakin materi dan bahas soal gitu. Yes. Sebelumnya terima kasih ya. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak ada, oke nanti lanjut di grup aja. Silakan nanti kalau ada pertanyaan silakan up di grup. Nanti kalau sempat coba kita ini ya update ya, apa kita coba aja